Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rocky Jaka Komara, NPM 19321215152 dari kelas C8 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau akan membahas materi chapter 8 part 1. Tapi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, akan saya buka terlebih dahulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Topik bahasan kali ini adalah strategi pemasaran global, di mana poin-poin yang akan kita bahas dalam video ini yang pertama adalah teknologi informasi dan kompetisi global, yang kedua strategi global, yang ketiga strategi pemasaran global, dan yang keempat adalah regionalisasi dari strategi pemasaran global. Saat ini konsumen dapat mengetahui produk-produk yang tersedia di negara-negara lainnya. Contohnya, konsumen di India menonton CNN dan Store TV mereka mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain. Seorang konsumen di desa terpencil di India kemungkinan akan menanyakan pedagang lokal mengenai produk server, yaitu deterjen yang diproduksi oleh Unilever, karena ia baru saja melihat iklannya di TV. Kemudian yang lainnya yaitu lebih dari 10 juta orang Jepang traveling ke luar negeri setiap tahun. Mereka terekspos pada rumah-rumah yang lebih besar dan juga harga-harga yang lebih rendah untuk barang-barang konsumen dibandingkan dengan harga di pasar domestik Jepang. Akses informasi yang mereka peroleh tersebut menciptakan permintaan yang tidak ada sebelumnya. Batas geografi dan juga jarak antar negara menjadi bukan lagi menjadi hambatan dalam merancang strategi pemasaran global. Namun sisi lainnya adalah tidak hanya perusahaan yang berkompetisi secara internasional yang terdampak, namun juga perusahaan-perusahaan yang hanya memasarkan produknya secara domestik juga terdampak secara signifikan oleh kompetisi global ini. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu teknologi informasi dan kompetisi global. Jadi, perkembangan teknologi transportasi termasuk transportasi udara dan juga kontainer bersuhu dingin untuk keperluan logistik dan juga kapal-kapal laut yang besar untuk logistik telah berubah sifat dari perdagangan dunia 50 tahun sejak Perang Dunia Kedua. Perdagangan elektronik atau e-commerce telah merubah sifat kompetisi di seluruh dunia, di mana jarak geografis tidak lagi menjadi tidak relevan dalam merancang strategi global. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan dilakukannya real-time management atau manajemen yang dapat dilakukan secara real-time atau instan secara rutin. CEO dari suatu perusahaan dapat mengetahui penjualan di hari sebelumnya sampai ke angka yang sangat detail, dan mereka dapat memperoleh informasi mengenai event atau tren saat ini. Dan bukan dalam perhitungan bulan, saat semua sudah terlambat, retailer besar, contohnya Walmart, seperti Walmart, memperoleh informasi dari tokonya di seluruh dunia setiap 2 jam melalui komunikasi yang memungkinkan mereka untuk memperoleh informasi yang akurat secara lebih cepat mengenai posisi inventory dan juga pergerakan-pergerakan penjualan produk di toko mereka. Kemudian, aktivitas pemesanan juga pembelian, ordering, dan processing yang dulunya sangat tidak praktis dan juga sangat menyita waktu, saat ini dapat dilakukan melalui electronic data interchange, yaitu pemesanan dan pembelian processing melalui internet atau online. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan ini dari dulunya dalam hitungan minggu, saat ini menjadi hitungan hari, dan selain itu juga mengurangi jumlah kegiatan paperwork yang perlu dilakukan. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya komunikasi online. Komunikasi online mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi atau merespon dan juga meningkatkan produktivitas. Penggunaan komunikasi online dapat meningkatkan efisiensi internal perusahaan, yaitu dengan cara melakukan video conferencing untuk melakukan
presentasi dan rapat sehingga dapat mengurangi biaya travel dan juga menghemat waktu. Teknologi informasi memungkinkan dilakukannya electronic commerce atau perdagangan secara elektronik. Perkembangan bisnis tidak lagi terlambat oleh kebutuhan untuk mencari tempat-tempat komersial untuk membuka bisnis dan kebutuhan untuk mencari staf penjualan internet telah merubah secara fundamental ekspektasi konsumen mengenai kenyamanan, kecepatan, komparabilitas harga, dan layanan dalam berbelanja. Bahkan retailer tradisional pun memperoleh manfaat dari e-commerce. Pemasaran di luar pasar domestik umumnya selalu terhambat oleh jarak geografis atau batas-batas geografis. Namun saat ini tidak lagi seperti itu karena perkembangan transportasi dan teknologi telah mengurangi banyak kesulitan-kesulitan dalam melakukan bisnis di luar batas negara. Batas-batas geografis tidak lagi membatasi cakupan pasar dari perusahaan multinasional. Akan terdapat banyak perusahaan yang akan kehilangan monopoli lokalnya akibat dari adanya bisnis online. Rakuten Ichiba, yaitu perusahaan internet shopping terbesar di Jepang, memiliki sangat banyak bisnis yang terregistrasi di dalamnya, yaitu 71.000 dan menjual sekitar 30 juta item produk secara online. Penjualan dari Rakuten Ichiba meningkat secara signifikan setiap tahun dan ini menunjukkan bahwa internet shopping meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu perusahaan internet yang bertumbuh dengan cepat adalah online gaming atau juga e-finance, termasuk dalam e-finance adalah e-wallet yang kita kenal di Indonesia, perusahaannya adalah UFO GoPay dan sebagainya. Teknologi informasi juga memungkinkan terbentuknya e-company. Efek dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional akan terlihat dalam karakteristik dari struktur organisasinya. Semakin banyak perusahaan multinasional yang mulai mempergunakan internal web server untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan dengan juga suppliernya dan dengan distributornya. Contohnya adalah Siemens yang menghabiskan $1 billion untuk mengubah struktur organisasinya menjadi e-company atau perusahaan yang sepenuhnya elektronik. Teknologi informasi menyebabkan difusi produk yang semakin cepat dalam skala global. Pengaruh yang sangat jelas dari teknologi informasi adalah teknologi yang menyebar dengan semakin cepat dan juga siklus hidup produk yang semakin pendek pada pasar global dibandingkan dengan sebelumnya. Jangka waktu penyebaran TV berwarna dahulu antar benua adalah sekitar 6 tahun. Namun saat ini penyebaran dari inovasi akan lebih singkat daripada dahulu karena berita menyebar dengan sangat cepat melalui channel-channel komunikasi internet atau berbagai media yang lain. Didukung dengan teknologi transformasi yang semakin baik sehingga mampu mengikut atau mendistribusikan barang-barang dengan lebih cepat ke seluruh penjuru dunia, sehingga perusahaan yang menjual PC atau personal komputer contohnya harus melaunching produk baru dalam skala global agar tidak tertinggal dari pesaing-pesaing global yang lain. Perkembangan teknologi informasi mendorong terbentuknya global citizenship atau konsumen global. Lingkungan global membutuhkan strategi yang melingkupi banyak negara dan mengintegrasikan operasional perusahaan lintas negara. Strategi ini bersifat global dan tidak lagi mempergunakan orientasi etnosentris, yaitu orientasi pada hanya pasar domestik, atau orientasi polisentrik yang berorientasi pada kebutuhan dan preferensi di masing-masing negara. Saat ini, perusahaan perlu untuk mengadopsi orientasi geosentrik yang memandang dunia sebagai satu pasar potensial dan integrasikan aktivitas perusahaan dalam satu global basis. Kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu strategi global. Strategi global adalah sekumpulan keunggulan kompetitif yang diperoleh dari skala ekonomis yang luas dan juga distribusi merek secara global. Dengan cara membangun merek dengan cakupan global, kemudian mempertahankan pangsa pasar secara domestik dan juga mengatasi fragmentasi selera atau preferensi konsumen antar negara. Saat ini lebih dari
setengah mobil sedan yang terjual di Amerika adalah merek-merek impor dan lebih dari setengah kendaraan yang diberi merek asing dibuat di Amerika. Sehingga kesimpulan adalah pemain-pemain asing menyamarakan bisnis otomotif di Amerika dan merubah Amerika menjadi pusat dari industri global. Setiap industri global memiliki aspek global dan faktanya, sejumlah industri memiliki lebih banyak aspek global dibandingkan industri yang lain. Saat ini dapat dikatakan bahwa dalam beberapa industri globalisasi, pasar sudah tercapai di mana selera konsumen di seluruh dunia telah semakin serupa dan perusahaan-perusahaan global telah berupaya untuk mempengaruhi selera konsumen agar dapat semakin serupa. Jadi terdapat 4 faktor yang menentukan potensi globalisasi dari suatu industri. Faktor yang pertama adalah faktor pasar, kemudian yang kedua adalah faktor biaya, yang ketiga faktor persaingan, dan yang keempat adalah faktor pemerintah atau regulasi. Yang pertama kita akan membahas faktor yang mendorong suatu industri menjadi industri global. Faktor pasar bergantung pada karakteristik dari perilaku konsumen dan juga struktur dari saluran distribusi. Beberapa contoh dari faktor pasar yang pertama adalah seperti pendapatan per kapita yang sudah semakin serupa di berbagai negara industrialis. Kemudian berikutnya adalah kesamaan dari gaya hidup dan juga preferensi konsumen di banyak negara. Kemudian diantaranya juga adalah revolusi dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan berikutnya adalah semakin meningkatnya perjalanan internasional membuat konsumen menjadi lebih aware atau mengetahui produk-produk yang ada di luar negeri. Kemudian berikutnya dari faktor pasar adalah kebutuhan dari perusahaan multinasional untuk mengembangkan advertising skala global jadi satu iklan yang dapat ditayangkan di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir adalah semakin berkembangnya media-media yang cakupannya global seperti MTV. Faktor berikutnya adalah faktor biaya. Faktor biaya diantaranya adalah kebutuhan perusahaan multinasional untuk meraih skala ekonomis dan lingkup ekonomis. Dengan skala ekonomis yang besar, perusahaan multinasional dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah, sehingga dengan menetapkan harga yang rendah mereka dapat berkompetisi dengan lebih baik secara global. Berikutnya adalah perkembangan dari transportasi dan logistik ditandai dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan transportasi dan logistik seperti FedEx, APS, DHL, dan sebagainya. Berikutnya adalah semakin banyaknya negara-negara industrialis yang baru memiliki kapasitas produksi yang baik namun dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Contohnya adalah banyak negara di Asia dan juga negara-negara Eropa Timur ya. Yang berikutnya adalah biaya pengembangan produk baru yang semakin tinggi akibat dari siklus hidup produk yang semakin pendek. Faktor berikutnya adalah faktor pemerintah atau regulasi yang dapat mendorong terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah pengurangan hambatan-hambatan dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua adalah dibentuknya blok-blok perdagangan seperti Euron dan juga NAFTA. Berikutnya adalah deregulasi yang dilakukan di banyak industri. Berikutnya adalah transisi dari sistem komunis ke sistem pasar terbuka atau liberal di beberapa negara, sehingga hal ini mendorong berbagai industri di negara tersebut menjadi industri yang bersifat global. Faktor berikutnya adalah faktor persaingan yang mendorong terjadinya globalisasi. Faktor persaingan diantaranya yang pertama adalah peningkatan pada volume perdagangan dunia, kemudian semakin bermunculannya negara-negara atau perusahaan yang berambisi menjadi kompetitor global. Kemudian berikutnya adalah semakin banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan internet atau e-company. Kemudian berikutnya adalah semakin banyak perusahaan yang menjadi geosentrik dibandingkan dengan etnosentrik. Contohnya seperti Stanley Works, sebuah perusahaan di Amerika yang memindahkan fasilitas produksinya ke negara lain dengan biaya yang lebih rendah.
Kemudian contoh lainnya adalah United, yaitu perusahaan peralatan terhadap komunikasi dari Jepang yang tidak pernah memproduksi produk di Jepang, namun justru di negara lain, di mana biaya material lebih murah dan juga biaya tenaga kerja lebih murah. Yang terakhir adalah semakin meningkatnya atau semakin banyaknya aliansi-aliansi strategis yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan secara global. Berikutnya adalah perbedaan antara strategi multi domestik dan strategi global. Dalam strategi multi domestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti mengelola portofolio sehingga cabang-cabang perusahaan di masing-masing negara mengontrol aktivitas-aktivitas mereka untuk memaksimalkan profit di area operasi mereka masing-masing. Aktivitas atau personal cabang-cabang ini tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas cabang lain di negara lain. Cabang-cabang ini memiliki tingkat otonomi yang sangat tinggi dan aktivitas masing-masing cabang atau masing-masing negara ditentukan oleh kondisi kompetitif dari pasar domestik mereka tersebut. Sebaliknya, strategi global adalah strategi yang mengintegrasikan aktivitas perusahaan dalam skala global dan mencoba untuk mencari keterkaitan atau kesamaan antar negara, dan strategi global ini memperlakukan seluruh dunia ini sebagai satu pasar yang tidak memiliki batas. Perusahaan yang mengimplementasikan strategi global adalah perusahaan yang berorientasi geosentris. Perusahaan ini memandang seluruh dunia sebagai satu arena operasinya dan mengembangkan integrasi global untuk meraih skala ekonomis, dan di waktu yang sama di saat yang sama juga mencoba untuk tetap responsif terhadap perbedaan selera pasar apabila perbedaan tersebut benar-benar signifikan dan perlu ditindaklanjuti. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu struktur persaingan industri. Struktur persaingan industri dapat bermanfaat untuk membangun karakteristik dari strategi global. Struktur persaingan industri mengidentifikasikan faktor terkunci yang menentukan karakteristik persaingan dalam satu industri yang dapat mempengaruhi profitabilitas dalam industri tersebut. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu industri. Yang pertama adalah persaingan antar kompetitor. Semakin banyak kompetitor dalam satu industri akan menyebabkan profitabilitas perusahaan di industri tersebut tertekan. Faktor yang kedua adalah potensi masuknya pemain baru ke dalam industri. Semakin tinggi entry barrier atau hambatan masuk industri yang semakin tinggi akan menyebabkan jumlah pemain yang masuk menjadi sedikit. Sebaliknya, industri dengan entry barrier yang rendah atau hambatan masuk yang rendah adalah industri retail online, di mana banyak perusahaan yang dapat memasuki industri online dengan sangat mudah dengan investasi yang minim, sehingga industri dengan entry barrier atau hambatan masuk yang rendah menyebabkan profitabilitas industri tersebut juga menjadi rendah karena potensi masuk pemain-pemain ke industri tersebut sangat besar. Yang ketiga adalah daya tawar supplier. Ilustrasinya adalah kita bisa lihat ilustrasinya adalah Intel telah menjadi produser atau produsen dominan mikroprosesor untuk personal komputer atau PC. Bargaining power Intel yang cukup besar ini menyebabkan banyak produsen PC beroperasi dengan profit margin yang sangat rendah, sehingga ini menyebabkan industri PC menjadi sangat kompetitif atau memiliki profitabilitas yang sangat rendah. Faktor yang keempat adalah daya tawar dari pembeli saat ini. Pembeli memiliki daya tawar yang sangat besar karena memiliki akses informasi yang sangat luas. Saat ini pembeli dapat membandingkan harga layanan maupun harga perusahaan dengan cepat melalui internet, sehingga mereka akan memilih perusahaan yang menurut mereka terbaik. Kemudian faktor yang kelima adalah ancaman dari produk-produk substitusi. Tentunya adalah industri kamera saat ini sudah banyak terdesak oleh industri smartphone, di mana smartphone dapat menyediakan substitusi bagi kamera, di mana smartphone saat ini telah dilengkapi dengan kamera-kamera yang kapasitasnya sangat tinggi, yang saat ini dapat menyaingi fitur-fitur dari suatu kamera, sehingga apabila suatu industri memiliki atau terdapat industri lain yang mampu menyediakan produk
substitusi, maka industri tersebut akan terancam secara pangsa pasar dan juga secara profitabilitas. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya adalah keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang mampu memberikan manfaat yang sama dengan kompetitor namun dengan harga yang lebih rendah, atau memberi manfaat atau keunggulan yang lebih dari produk-produk kompetitor. Keunggulan kompetitif hanya sementara apabila kompetitor dapat menyamai tawaran perusahaan dan sama-sama unggul, maka perusahaan tidak lagi memiliki keunggulan kompetitif. Untuk memperpanjang periode monopoli ini atau untuk memperpanjang periode keunggulan kompetitif, perusahaan-perusahaan berupaya untuk mengembangkan strategi-strategi yang akan sulit untuk ditiru oleh kompetitor. Di perusahaan yang membangun keunggulan kompetitif dari skala ekonomis artinya mampu memproduksi produk dengan biaya lebih rendah sehingga menetapkan harga yang lebih rendah adalah perusahaan yang mempergunakan cost leadership strategi atau strategi kepemimpinan biaya. Economy of scale atau skala ekonomis diperoleh karena pabrik-pabrik yang lebih besar umumnya lebih efisien untuk dioperasikan dan biaya produksi per unit menjadi lebih rendah karena overhead cost dialokasikan ke sejumlah banyak item produk. Yang diproduksi skala ekonomis lebih lanjut juga diperoleh dari learning effect atau pembelajaran perusahaan mempelajari metode produksi yang lebih efisien seiring dengan waktu dan juga mereka mengumpulkan pengalaman dalam hal produksi seiring dengan waktu sehingga mereka menjadi lebih baik dalam hal produksi. Efek pembelajaran ini membuat kompetisi menjadi lebih ketat saat skala ekonomi yang tinggi telah tercapai. Artinya perusahaan telah mampu menekan biaya serendah mungkin sehingga menetapkan harga yang sangat rendah. Hal ini menjadi hambatan masuk yang tinggi dalam industri. Artinya pemain-pemain baru menjadi tidak tertarik untuk memasuki pasar karena harus bersaing dengan perusahaan yang telah berhasil menekan harga dengan sangat rendah, sehingga apabila mereka masuk ke pasar tersebut mereka juga harus menetapkan harga yang rendah sehingga terpikir bahwa profit di industri ini sangat rendah sehingga mereka tidak tertarik untuk masuk. Itu artinya hambatan masuk tinggi. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan cost leadership strategi atau menawarkan produk dengan harga rendah dapat sangat rentan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempergunakan strategi diferensiasi, di mana dengan strategi diferensiasi perusahaan ini dapat melayani konsumen dengan lebih baik. Walaupun terdapat pendapat bahwa harga yang lebih rendah akan mampu menarik lebih banyak konsumen, namun dapat juga sejumlah konsumen yang bersedia untuk membayar harga yang lebih mahal untuk memperoleh produk dengan fitur-fitur yang mereka inginkan. Fitur-fitur unik atau diferensiasi dapat datang dalam bentuk kenyamanan kinerja produk, desain produk, atau tampilan produk, dan juga status simbol atau status yang diperoleh apabila mempergunakan produk tersebut. Dan kesan eksklusif apabila mempergunakan produk tersebut, contohnya adalah walaupun produk-produk mobil Jepang cukup mendominasi dalam industri karena harga produk cukup terjangkau, namun merek BMW dan juga Volvo tetap dapat menjaga eksistensi mereka di pasar high-end segmen pada industri mobil karena mereka menawarkan produk yang berbeda, tidak mengedepankan pada biaya rendah tapi mengedepankan pada produk dengan fitur-fitur yang berbeda dan memunculkan kesan eksklusif pada pemakainya. Perusahaan dengan skala yang lebih kecil dapat mengimplementasikan strategi diferensiasi pada pasar yang ukurannya lebih kecil atau dikenal dengan sebutan jeruk pasar. Di perusahaan yang mempergunakan strategi ini seperti atau strategi jeruk pasar berfokus pada segmen-segmen yang sangat spesial atau memiliki keinginan khusus, dan perusahaan-perusahaan ini mencoba untuk meraih posisi dominan pada
segmen kecil. Contohnya di industri otomotif adalah Forsey dan Sharp yang dapat memperoleh posisi cukup kuat pada segmen high power sport car atau segmen yang menyukai mobil-mobil sport bertenaga tinggi. Namun dalam era kompetisi global, para pemain jeruk ini dapat sangat rentan untuk mendapat persaingan dari perusahaan-perusahaan berskala besar karena dibutuhkan skala ekonomi, karena skala ekonomi dibutuhkan untuk berkompetisi dalam skala global. Kemudian bagi sejumlah perusahaan teknologi adalah kunci sukses pada pasar yang menginginkan kemajuan teknologi pada produk-produknya. Perusahaan mempergunakan kepemimpinan dalam hal teknologi. Jadi perusahaan itu menggunakan kepemimpinan dalam hal teknologi, jadi untuk menghasilkan inovasi yang tepat dan untuk memperkenalkan produk-produk baru. Namun keahlian teknologi yang tersebar di seluruh penjuru dunia membuat keunggulan teknologi suatu perusahaan hanya bersifat sementara. Jadi dengan memperkenalkan produk-produk baru, namun keahlian teknologi yang tersebar di seluruh dunia itu membuat dengan keahlian yang tersebar nih di seluruh dunia, keahlian teknologi, nah itu akan membuat keunggulan teknologi suatu perusahaan hanya bersifat sementara, di mana perusahaan-perusahaan lain dapat dengan cepat meniru inovasi yang baru saja dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak sebaliknya berpuas diri. Jadi akan semakin cepat perusahaan lain dapat meniru inovasi-inovasi yang baru saja dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak dapat sebaiknya berpuas diri. Perusahaan perlu untuk beralih ke sumber keunggulan berikutnya untuk tetap menjadi yang terdepan. Teknologi, kemampuan pemasaran dan aset lainnya dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi senjata yang akan mereka gunakan untuk memperoleh keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Sony adalah satu contoh perusahaan yang secara konsisten berupaya untuk menjadi terdepan. Jadi salah satu contohnya adalah Sony. Ini adalah perusahaan yang secara konsisten. Jadi Sony adalah perusahaan konsisten yang berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam hal teknologi dengan produk-produk inovatifnya, yaitu diantaranya seperti Trinitron TV berwarna, video recorder Betamax, Walkman, video recorder DVD, dan Blu-ray. Teknologi tidak selamanya menjadi yang pertama di pasar. Adalah keputusan yang terbaik. Terkadang juga terdapat kelemahan-kelemahan menjadi yang pertama di pasar. Dapat saya ambil contoh, misalnya adalah apa yang dilakukan oleh Citigroup dapat mengilustrasikan bahwa menjadi yang pertama memasuki pasar juga memiliki kelemahan. Jadi untuk memulai pijakannya atau memulai fondasi bisnisnya di ekonomi Cina yang sedang berkembang, Citigroup melakukan aliansi dengan Shanghai Pudong Development Bank di Cina. Jadi untuk menargetkan pasar kredit card di Cina dari aliansi tersebut. Kemudian 10 juta kredit card diedarkan dengan kredit card yang bergulir di Cina. Namun sejumlah ahli berargumen atau berpendapat bahwa kredit service di Cina akan sangat berisiko bagi perusahaan yang pertama kali memasuki pasar tersebut, karena di Cina
tidak memiliki sistem kredit rating secara nasional, dan tidak memiliki teknologi pengelolaan risiko yang memadai. Dalam kasus ini, kalau dilihat dalam kasus ini, followers dapat memperoleh manfaat dibandingkan dengan first movie, karena follower dapat belajar dari kelemahan-kelemahan pioneer dan bagaimana kondisi pasar saat itu, sehingga dengan pengetahuan yang lebih baik, followers mampu mengambil keputusan yang lebih baik untuk memasuki pasar dalam timing, bentuk produk, dan juga skala pasarnya. Baik, sekian pemaparan